Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Semua orang-orang sakti dulu semuanya ada di belakang Satrio Piningit. Baik itu leluhur yang berada di Nusantara, semua leluhur di belantara dunia ini semua membantunya. Bukan hanya itu saja, melainkan penghuni alam gaib dan penghuni alam langit sampai langit ketujuh semua membantu Satrio Piningit. Tuhan pun berkenan dan merestui juga meridhoinya. Jika menang tidak menghina, itu artinya dia bukan sok jagoan meski dia seorang jago. Semua akan bersukaria, tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang diuntungkan, tidak ada pihak yang dikalahkan. Semua merasa adil, meskipun dia adil namun dia tidak mengadili. Karena dia adalah keadilan itu sendiri, Satrio Piningit tidak akan menjabat jadi presiden, terlebih lagi berambisi jadi presiden. Satrio Piningit itu lebih dari presiden, Satrio Piningit itu representasi Tuhan Yang Maha Esa. Satrio Piningit memiliki ilmu yang tinggi, berpengetahuan yang luas, bijak dan adil, juga berjiwa suci seperti malaikat. Memang dia malaikat namun enggan disebut malaikat. Bahkan para leluhur dan orang-orang sakti zaman dulu meramalkan akan keberadaannya. Sampai-sampai bangsa jin dan demit di bawah perintahnya. Beliau sudah ada di sekitar kita, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memang belum memunculkannya. Beliau adalah manusia termujur kedua setelah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkesempatan menaiki buraq menuju Isra Miraj dan menuju ke tempat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semesta teratas, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersemayam. Karena di hati Imam Al-Mahdi telah sangat menahan kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun sebaliknya, Allah wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga merindukan beliau dan mencintai beliau, yaitu umat Nabi yang hatinya sudah melepaskan kehidupan di dunia ini. Di hatinya beliau hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun merindukan sosok tersebut, yaitu Imam Al-Mahdi, yang mana dari langit terlihat bumi itu bersinar dan pantulan sinar tersebut adalah pantulan sinar cahaya dari bumi, yaitu dari sosok Imam Al-Mahdi. Saatnya mengambil titipannya kembali dan merealisasikan janji-janji yang ada di Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka jiwanya, merdeka badannya. Carilah ibumu, temukan dirinya, ibu lahiriah, ibu bumi,
Ibu Hawa, Ibu Pertiwi Sang Sri Kandi. Buatlah dirinya tersenyum, jangan ego dengan titipan. Apa yang sedang engkau lakukan, ingat perjanjian awal akhir, saat engkau disumpah, untuk memegang teguh amanah. Semuanya itu bukan punyamu apalagi keluargamu. Itu adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik kelompok dan apalagi golonganmu. Aku ini hanya tukang tanda tangan. Semuanya terserah ibumu. Aku sudah lelah melihat kelakuan wahai para pemangku amanah. Jika bangsa ini mau merdeka dalam arti sebenarnya, maka bersatulah. Jika engkau masih bertahan dengan egomu, dan tidak mau berhenti dengan sikap dajalmu, tunggulah alam ini akan bekerja dengan caranya sendiri. Majulah terus wahai Imam Mahdi, engkau semakin di depan memberikan peringatan kepada mereka, pada hakikatnya adalah karena ketulusan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Cinta dan kasih sayang pula pada bangsa dan negara ini. Mengapa harus terus-menerus memberikan peringatan, agar mereka kembali beriman dan berakhlak? Renungkan sejenak, mengapa Tuhan seperti murka pada mereka yang selalu mengingkari, karena mereka hendak menipu Tuhan dan telah mempermalukan Tuhan. Disinilah sesungguhnya karakter mereka perlu diperbaiki. Lihatlah sejenak, bagaimana memohon agar Tuhan jika tidak mengabulkan keinginannya itu, mengabulkan keinginannya mendirikan khilafah, dan bahkan mereka mengancam berhenti menyembah, atau bagaimana mereka berujar, bahwa sesungguhnya Tuhan akan malu di hadapan umatnya bila tidak mengabulkan keinginan mereka untuk mendirikan khilafah. Pahamilah bahwa sesungguhnya Tuhan itu bukanlah budak untuk memenuhi keinginan nafsu manusia. Akan tetapi umat manusia tidak memahami tentang bagaimana selayaknya bersikap kepada Tuhan. Melainkan mereka mengancam Tuhan. Disinilah ada yang perlu perbaikan mendasar dalam pendidikan pembentukan karakter. Disinilah aku menyampaikan, pedoman hidup itu perlu pengkajian ulang. Namun sepertinya mereka memang tidak mengindahkannya, dan sikap hidup yang salah itulah yang membuat penderitaan ini. Bagaimana tidak, kepada Tuhan yang merupakan junjungan kita saja mereka berlaku tidak sopan, terlebih lagi kepada sesama kita. Bagi mereka yang angkara murka dan hendak menipu Tuhan, maka mereka akan mengalami celaka. Namun sebaliknya mereka yang bertakwa dan berhati tulus, maka sesungguhnya mereka mendapatkan pertolongan besar dari Tuhan. Oleh karena itu yang jauh lebih penting adalah introspeksi diri dan melakukan perbaikan sikap serta perilaku. Tanah ini merdeka oleh perjuangan darah dan kematian. Luka sejarah tak pernah sembuh. Politik adu domba warisan Belanda, konflik ideologi yang ingin berkuasa. Kita harus siap untuk merevolusikan diri atau hijrah atau istighfar dalam bentuk sistem dengan ilmu dan aturannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.